Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Hey little mama, yeah you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, and I'm on me. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the bullet, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi pembelahan sel. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan sel ini banyak dijumpai di sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya bakteri dan ganggang biru. Di sini, di peraga yang pertama adalah replikasi DNA dan elongasi. Dan yang kedua adalah dinding sel dan membran plasma yang mulai membelah. Yang ketiga adalah septum yang terbentuk dan DNA yang terpisah. Yang terakhir adalah sel yang terpisah membelah menjadi dua. Materi yang kedua ada mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu dari profase, metafase, anafase, lalu ke telofase. Antara tahap telofase ke profase terjadi masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Pada tahap interfase ini, sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Makasih. Fase pembelahan sel secara mitosis dapat dibagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama itu ada profase. Profase merupakan tahap awal dimulainya pembelahan sel, tapi ini ditandai dengan membran inti sel yang mulai menghilang dan benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan dan pemendekan, membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatid, yaitu terikat pada sentromer. Pada tiap sentromer terdapat 2 kinetrokor yang merupakan tempat meletaknya benang-benang spindle. Oke, jadi selanjutnya adalah fase metafase yang ditandai dengan kromosom yang sudah berada di tengah sel atau bidang ekuator. Jadi membran inti sel juga sudah melebur dan tidak dapat terlihat lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan materi tentang anafase. Jadi pada anafase, kromatid memisah satu sama lain dari sentromer dan membentuk kromosom baru. Tiap-tiap kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom pada kutub yang satu sama dengan jumlah kromosom pada kutub lainnya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang telofase. Pada telofase, kromosom telah berkumpul di masing-masing kutub. Membran inti kembali terbentuk dan benang-benang spindle akan menghilang menjadi mikrotubula. Bidang ekuator akan mengalami penebalan plasma sehingga membentuk sebuah cekungan. Dan terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak yang mengalami jumlah kromosom diploid.